Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di Obatan, obrolan Tani Kota Intan, masih bersama saya Lia. Episode kali ini kita akan melanjutkan obrolan yang sangat menarik dengan siapa lagi kalau bukan Kang Iwa. Beliau adalah penyuluh sekaligus pelaku usaha agribisnis kentang di Kecamatan Cisurupan ya, Kang Iwa. Episode sebelumnya sangat-sangat menarik pengalaman Kang Iwa dari latar belakang pemilihan usaha, kemudian bagaimana pengalaman Kang Iwa sebagai penyuluh, juga sebagai petani langsung gitu ya Kang Iwa. Nah, kita lanjutkan obrolan ini. Saya ingin tahu, biasanya petani atau anak muda, petani milenial itu terkendalanya nomor satu biasanya nih, modal. Nah, untuk Kang Iwa sendiri, sejauh ini apakah modal mandiri atau memang ada kemitraan atau pembiayaan dari pihak perbankan? Oke, baik Telia, mungkin kali ini kita ngobrolnya berarti masalah pemasaran mungkin ya. Yeah. Karena memang saya juga terlibat di pemasaran untuk para petani yang bermitra dengan saya. Jadi memang betul permasalahan yang utama biasanya disebutkan modal. Modal secara materi memang ya, saya juga manusiawi, memang saya bekerja sama dengan perbankan. Saya meminjam awalnya ke perbankan dan akhirnya digunakan sebagai modal. Tapi sebetulnya modal yang paling besar kalau mau berusaha di bidang pertanian atau memang pemasaran, modal yang paling utama adalah kepercayaan para petani. Kenapa saya bilang kepercayaan para petani? Karena sebetulnya para petani itu kalau sudah percaya, tidak kita langsung bayar pun sebetulnya bisa, Teh. Jadi kali ini kita bawa barang, besoknya kita bayar. Mereka kalau memang sudah percaya itu sudah terbiasa. Jadi intinya kita bagaimana menanamkan kepercayaan para petani, barangnya kita ambil dan kita pasarkan. Mungkin sangat sulit tentunya kalau memang membangun kepercayaan, bukan butuh waktu yang singkat. Memang itu ada ikatan tertentu nggak, Kang? Misalkan ada kepercayaan itu karena ngambil saprodi misalnya dari Kang Iwa atau enggak, atau bagaimana? Beberapa ada yang saya danai untuk saprodi atau saprodinya yang saya pinjamkan ada. Tapi yang pure tidak meminjam pun dari saya sebetulnya banyak. Banyak. Kalau memang sudah terbangun kepercayaan dan kita tidak pernah ada niat untuk menipu atau mencurangi mereka, sebetulnya mereka percaya meskipun hari ini kita bayarnya besok gitulah. Istilahnya nganyuk gitu. Itu sebetulnya bisa dibangun kalau memang kepercayaannya sudah terbangun. Tapi kalau ngomongin masalah materi yang tadi, akses perbankan hari ini sebetulnya terbuka luas. Ada KUR, ada apa itu sebetulnya bisa kita gunakan untuk pemasaran secara berkelompok. Kelompok yang memang memasarkan dalam berkelompok dan kita fasilitasi ke pasar, itu bisa menggunakan dana pinjaman sebetulnya Telia. Karena saya tidak juga menutup, saya juga pinjam, awalnya saya pinjam, tapi akhirnya saya bisa mandiri gitu. Mungkin itu Telia. Oke, dan alhamdulillah kepercayaan terjalin ya antara Kang Iwa dengan antara saya dengan kemitraan para petani, akhirnya terjalin setelah beberapa tahun berlangsung. Bukan waktu yang singkat, proses yang panjang. Mereka harus dibuktikan dengan bahwa ini benar-benar benar nih, menguntungkan gitu ya. Menguntungkan dan nggak ada kecurangan sedikit pun. Karena memang saya tidak pernah memotong atau memangkas, tetapi saya hanya mengambil biaya transportasi di awal-awal seperti itu. Saya fasilitasi para petani yang bermitra dengan saya pasarkan, saya perlihatkan bayaran yang diberikan dari pasar, dan saya hanya meminta untuk biaya operasional. Selebihnya selebihnya mereka gunakan keuntungannya untuk keuntungan kelompok, untuk kas kelompok. Mungkin begitu Telia. Oke. Nah, ini tadi di episode sebelumnya kan Kang Iwa menyebutkan bahwa yang dibudidayakan adalah kentang sayur. Kentang sayur, nah, betul. Ini untuk pemasaran, Kang Iwa kan mengambil hasil panen dari petani, kemudian memasarkan. Nah, untuk pemasarannya ini ada kemitraan juga atau tidak? Kalau misalkan sudah, apakah sudah ada MOU-nya? Kemitraan sebetulnya kalau saya bermitra dengan pasar lokal sebetulnya itu sudah lumayan lama ya. Sudah
sekitar 8 tahunan lah sudah bermitra dengan pasar lokal. Saya pun pernah mencoba bermitra dengan pasar-pasar yang modern. Mungkin ya tidak usah saya sebutkan namanya ya, pokoknya pasar yang modern. Saya pernah bermitra dengan beberapa dan membuat MOU. Kendalanya adalah ketika mereka meminta spek dengan kualitas yang baik, yang baiknya mereka ambil, tetapi ketika yang misalnya yang tidak kepakainya nih, kan kembali lagi ke kita. Resikonya ada Resikonya grading agak ya. gede ya, meskipun harganya Grading memang sih kalau ya di pasar modern. harganya memang unggul. Kemudian permasalahan yang kedua untuk di tonase. Tonase biasanya kalau untuk pasar modern biasanya hanya tidak banyak tetapi memang kontinu. Iya. Tapi kalau untuk di pasar yang lokal mau segimanapun asal kita ada barang, mereka siap menampung dengan kualitas apapun mereka menerima. Tentunya dengan harga yang berbeda. Tetapi kan itu menjadi jalan keluar yang terbaik. Saya setelah hitung-hitung, setelah saya analisis dibandingkan dengan penggradingan dan dijual secara abres lah istilahnya, jual abres ke lokal, memang keuntungannya itu ya hampir lebih baik di pasar lokal lah, belum ke pasar modern. Mungkin ke depan kalau pasar modern tonasenya meningkat besar mungkin bisa juga, atau mungkin dengan dua-dua pasar itu bisa dimasukin juga, bisa kita supply juga. Tapi untuk sementara ini saya bermitra dengan pasar lokal untuk di 3 lokasi. Tiga lokasi, yang pertama di Bogor, yang kedua di Cibitung, dan yang di Bogor itu ada dua bos lah gitu ya. Jadi kalau untuk kemitraan ya banyak pilihan lah sebetulnya. Tergantung mungkin keuntungan yang kita dapatkan yang mana gitu. Sementara ini saya masih memilih pasar lokal sementara ini. Mudah-mudahan ke depan dua-duanya bisa saya masukin, saya supply. Nah ini terkait dengan kepercayaan tadi Kang Iwa. Bagaimana cara Kang Iwa men-screening para petani mitra Kang Iwa maupun pasar yang menjadi mitra Kang Iwa? Cara supaya tidak saling ada masalah di kemudian hari gitu. Jadi kalau berbicara tentang kemitraan, tentang perjanjian itu kan perjanjian kalau kemitraan. Memang kadang-kadang ada beberapa yang lepas dari kontrol perjanjian. Tetapi ya kalau kita terus-menerus memperbaiki sistem sebetulnya itu tidak akan terjadi. Bagaimana saya cara men-screening ke petani? Kan saya sembari penyuluhan nih. Kan bisa setiap hari kontrol ke kebun mereka, saya bisa sembari melakukan penyuluhan. Keuntungannya itu, ketika saya menjadi penyuluh, saya menjadi petani, saya pun sebagai pelaku usaha, saya bisa men-screening mereka dengan satu kali jalan. Saya bisa menjadi penyuluh, menjadi mitra pasar mereka yang supaya mereka tidak keluar, saya bisa kontrol. Ketika menjalankan, saya kontrol kebun mereka, saya sudah tahu kapan mereka jadwal mereka melakukan penyemprotan, jadwal mereka petani melakukan pemeliharaan, jadwal para petani panen pun saya sudah tahu. Makanya untuk kontrol screeningnya ya seperti itulah, manual. Kalau ke pasar sih sebetulnya screeningnya kita saling percaya aja sebetulnya. Saling percaya, jangan saling mencurangi, dan terus seperti itu akhirnya menimbulkan kepercayaan dan hubungan emosional yang lebih baik. Kalau sudah terbangun hubungan emosional yang lebih baik, ya kan kita tidak bisa saling menipu dan mencurangi seperti itu. Mungkin kita lihat. Betul. Dari kita pribadinya juga harus menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan, sekali betul. ternodai udah susah kayaknya. Nah, jadi ketika gini, kalau pasar nih, saya informasikan ke pasar misalnya, hari ini yang saya kirim itu barang kualitasnya dengan kualitas seperti ini. Mereka misalnya, saya siap tampung nih dengan harga sekian. Nah, jangan sampai kita kirim barang dengan kualitas yang berbeda dengan kita yang sampaikan sebelum kita kirim. Itulah untuk menjaga kepercayaan mereka. Jadi untuk pembayaran pun mereka tidak akan pernah menelantarkan. Kalau memang kualitas yang kita sampaikan ketika kita mau ngirim dan ternyata yang datang itu wah benar nih kualitas yang saya sampaikan itu seperti ini ya, makanya akhirnya percayalah begitu. Ya, sama-sama harus amanah. Sama-sama harus amanah kalau memang di usaha itu ya. Iya, betul. Nah ini Kang Iwa terkait dengan tingkat kesejahteraan petani. Betul. Soalnya kan yang dikejar itu dari sisi penyuluh maupun petani gini. Akhir-akhir ini kan ada wacana tentang pengukuran tingkat kesejahteraan petani. Selama ini kan mindset masyarakat kita
berbanding lurus antara peningkatan produksi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Betul. Padahal kan belum tentu juga gitu. Iya. Kalau misalkan produksi naik, harga Harga turun nah kan, itu. iya. Nah, gimana pendapat Kang Iwa gini dalam upaya membantu petani supaya kesejahteraannya itu meningkat gitu. Jangan hanya dilihat dari sisi peningkatan produksi aja. Iya. Jadi kalau memang untuk kesejahteraan petani, yang paling utama di budidaya yang saya tekankan adalah bagaimana mengurangi biaya operasional untuk menghasilkan produksi yang setinggi-tingginya. Itu kan kuncinya. Biaya operasionalnya rendah tetapi biaya produksinya tinggi. Otomatis ketika biaya operasional rendah, penghasilannya lebih, ini akan menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih besar. Nah, yang saya selalu sampaikan, yang selalu menjadi kesalahan hari ini adalah mereka sudah terbiasa dengan pola bertani yang ya turun-menurun lah. Kalau dulu tuh pakai pupuk misalnya bisa sampai 20 ton, bisa sampai 25 boros. Hari ini kan kita ada teknologi yang bisa menerapkan dengan pengurangan penggunaan pupuk, tetapi produksinya tidak jauh dengan penggunaan pupuk yang tinggi. Nah, itu yang selalu saya sampaikan untuk supaya produksinya meningkat dan akhirnya berdampak kepada kesejahteraan. Kesejahteraan sebetulnya kalau di kampung, di tempat saya sebetulnya terukurnya sangat mudah. Bagaimana? Ketika para petani bisa menyekolahkan anak-anaknya, ketika para petani bisa menikahkan anaknya, ketika para petani ketika para petani ngajugruk mobil di depan rumahnya, itu adalah ukuran di mana dia sudah mencapai target kesejahteraan. Karena apa? Karena tidak mungkin dia membeli mobil sebelum dia membeli beras. Tidak mungkin dia menyekolahkan anaknya sebelum dia mempunyai kebutuhan sembako di rumahnya. Itulah ya ukuran kesejahteraan di kampung itu. Memang kalau mau diukur secara finansial bisa terlihat secara terlihat secara mata terlanjang juga gitu. Jadi intinya kurangi biaya produksi, tingkatkan produktivitas, itu akan berdampak kepada kesejahteraan. Mungkin itu Telia yang saya selalu terapkan. Oke, nah terkait dengan peningkatan produksi kan kaitannya dengan harga juga. Nah, Nah, ini bagaimana supaya stabil gitu harganya, Kang Iwa? kalau harga sebetulnya ya hari ini gitu memang kelemahan kita tidak Masih bisa ikut menentukan pasar, ya, tidak bisa menentukan bagaimana harga itu bisa flat. Kecuali kita yang tadi sampaikan, kita bekerja sama dengan pasar modern yang mau mengontrak harga dengan demikian. Tetapi upaya untuk ke sana sebetulnya sudah ada. Terbangunnya koperasi-koperasi, terbangunnya kemitraan. Itu sebetulnya untuk menetapkan harga beli sebetulnya. Tetapi hari ini kan masih kita tergantung kepada pasar tradisional. Akhirnya yang menentukan pasar itu adalah pasar sendiri. Bagaimana kan kalau memang hukum pasar itu antara supply and demand ya. Itu memang udah hukum alam dari sananya. Ketika barang tidak ada pasti harga tinggi. Nah, tapi kenapa makanya saya pilih komoditas kentang? Kentang itu relatif aman lah, relatif aman. Di dalam sejarah saya selama berusaha di bidang kentang pernah satu kali mencapai harga 6.000. Tetapi HPP untuk kentang itu sebetulnya 6.000 udah aman. Ya standarnya 7.000, 8.000 biasanya itu standar untuk penjualan kentang. Jadi belum pernah anjlok ya? Jadi belum pernah begitu signifikan jauh gitu, belum pernah lah alhamdulillah selama ini. Dan mudah-mudahan ke depan saya bisa menemukan pasar yang cocok dengan karakteristik di daerah saya nih. Karakteristiknya tadi gradingnya tidak terlalu ribet, kemudian harganya bisa flat dengan patokan keuntungan per petani. Mudah-mudahan itu bisa tercapai nantinya, Telia. Baik, mudah-mudahan kedepannya juga kesejahteraan petani itu terlihat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia juga ya. Mudah-mudahan itu. Kemudian bagaimana mereka bisa memitigasi resiko dalam berbudidaya. Betul Telia. Oke, terakhir nih harapan Kang Iwa sebagai penyuluh sekaligus sebagai petani agar kedepannya sektor pertanian ini bisa menjadi sektor yang menjanjikan. Betul. Jadi kadang-kadang kan generasi muda ngapain sih jadi petani? Nah, gimana nih apa pesannya juga, harapan dan pesan Kang Iwa supaya ini loh sektor pertanian ini menjanjikan. Betul Telia. Kalau berbicara harapan sebetulnya harus ada keinginan. Para penyuluh hari ini jangan selalu berharap tapi harus berkeinginan. Keinginan
tingkatkan kompetensi kita sebagai penyuluh, tingkatkan kinerja kita, baru kita berharap. Setelah kita berkeinginan, kita mengerjakan, baru kita berharap mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan lebih kepada para penyuluh yang sudah bekerja keras di lapangan. Kalau untuk para petani milenial, betul. Kalau hari ini kita berhenti, kolonial berhenti, siapa yang akan meneruskan? Iya, bisa nggak makan gitu. Bisa nggak makan, karena memang penopang kita di negara Indonesia kan memang Agraris, lebih ya. besar di pertanian. Kalau buat para pet mill sebetulnya dicoba dulu, karena mereka mengatakan tidak mau itu tuh belum mencoba. Dicoba dulu di bidang pertanian sesuai dengan kemampuan mereka di milenial, dan terus belajar sebetulnya. Terus belajar dan terus kita dampingi oleh para penyuluh supaya mereka menerapkan teknologi yang terbaru. Tentunya teknologi yang dapat meningkatkan produksi untuk mereka, bukan teknologi yang ya, tidak. dicoba dulu ya, gitu. oleh Kan coba penyuluhnya. dulu lah, coba dulu. Kalau dicoba nantinya, ya kalau rugi satu kali itu wajar lah. Iya. Gak selamanya usaha itu untung. Saya pun Fluktuatif. pernah merugi, saya pernah jatuh bangun. Tetapi kalau terus kita pelajari, akhirnya kita menemukan, oh ini loh kuncinya. Kuncinya ini. Nanti kalau tips itu kan apa? Ya, tidak bisa dipulgar dibicarakan ya, sebetulnya akan ketemu oleh dirinya sendiri. Setelah dicoba pasti mereka akan menemukan, oh ini loh kesalahan saya ketika melaksanakan usaha di budidaya. Oh ini loh kesalahan saya ketika melakukan di pelaku usaha. Saya memasarkan ini ke sini rugi. Mereka akan menemukan jalannya sendiri kalau terus belajar. Mungkin itu Telia. Iya. Jangan patah semangat lah intinya. Tetap semangat, terus mencoba begitu. ya. Terus mencoba. Karena nenek moyang kita pun adalah para petani. Betul. Betul. Bukan pelaut ya. Bukan, para petani. Oke. Kalau untuk saya para petani. Siap. Baik Kang Iwa, terima kasih nih sudah berbagi Iya, sama-sama, ilmu, Telia. pengalaman, tips juga seputar perjalanan Kang Iwa sebagai penyuluh, sebagai pelaku usaha agribisnis kentang gitu. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya para petani milenial. Amin. Sobat Tani, tonton terus channel Obatan. Jangan lupa selalu subscribe. Kalau ada masalah pertanian, kupas tuntas di Obatan. Tetap sehat, tetap produktif. Saya Lia dan Kang Iwa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Siap, Kang sama-sama Iwa. Telia.